Di video ini kita kembali belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Assalamualaikum, apa kabar kalian anak-anak soleh dan solehat? Semangat pagi. Materi hari ini yang pertama, sifat-sifat benda padat, cair dan gas. Yang kedua, perubahan wujud benda. Yang pertama, sifat-sifat benda padat, cair dan gas. Ada berbagai jenis benda di sekitar kita. Benda-benda tersebut memiliki wujud yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, cair, dan gas. Setiap wujud benda tersebut memiliki sifat masing-masing. Ayo kita pelajari ketiga sifat wujud benda tersebut. Benda padat. Sifat yang pertama, bentuknya tidak mengikuti bentuk wadahnya. Kedua, volumenya tetap. Ketiga, zat penyusunnya sangat rapat. Dan yang terakhir, gaya tarik zat penyusunnya sangat kuat. Adapun contoh benda padat adalah keranjang, bola, pensil, penggaris, penghapus, dan buku. Benda cair. Benda cair memiliki sifat yang pertama, bentuk yang berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ketiga, menekan ke segala arah. Keempat, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Kelima, volumenya tetap. Dan yang terakhir, zat penyusunnya renggang. Adapun contoh benda cair adalah air, madu, sirup, susu, minyak, dan jus jeruk. Benda gas. Adapun sifat benda gas, yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan bentuk wadah. Yang kedua, mengisi ruang yang ditempati. Yang ketiga, volumenya berubah-ubah. Yang keempat, zat penyusunnya sangat renggang. Dan yang terakhir, bersifat menekan ke segala arah. Contoh benda gas adalah gas dalam balon dan ban mobil. Contoh lain oksigen, uap air, aroma masakan, dan pewangi. Coba Ananda perhatikan gambar berikut. Gelas adalah benda padat. Air di dalamnya adalah benda cair. Bentuk air mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. 2. Perubahan wujud benda. Wujud benda padat, cair, dan gas dapat berubah menjadi wujud yang berbeda karena adanya pengaruh kalor. Perubahan wujud benda tersebut melalui proses penyerapan atau pelepasan kalor. Benda dapat mengalami perubahan wujud jika menerima kalor atau melepaskan kalor. Perhatikan kedua tabel berikut. Perubahan wujud benda karena menerima kalor, seperti mencair, menguap, dan menyublin. Adapun perubahan wujud benda karena melepas kalor seperti membeku, mengembun, dan mengkristal. Perubahan wujud benda membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Peristiwa ini terjadi karena benda cair mengalami pendinginan sehingga melepas kalor. Benda cair dapat membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Salah satu contoh benda cair adalah air. Air dapat mengeras jika dimasukkan ke dalam freezer. Setelah mengalami pendinginan, air akan melepaskan kalor dan membeku menjadi es. Es merupakan contoh benda padat. Perhatikan tabel di samping. Membeku adalah perubahan cair ke padat. Contohnya es batu. Perubahan wujud benda mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Peristiwa ini terjadi karena benda padat menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh benda padat adalah lilin. Ketika lilin dinyalakan, lama-kelamaan lilin akan meleleh menjadi cair. Lilin menerima panas dari api sehingga lilin mengalami perubahan wujud. Perhatikan kembali tabel berikut. Mencair adalah perubahan dari padat ke cair. Contoh lainnya adalah es krim yang meleleh. Perubahan wujud benda menguap. Menguap yaitu perubahan wujud benda cair menjadi gas. Peristiwa ini terjadi karena benda cair menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Salah satu contoh benda cair adalah air. Saat dipanaskan, air akan mendidih dan menghasilkan uap air.
Uap air ini merupakan contoh benda gas. Jika dipanaskan secara terus-menerus, air akan habis dan berubah menjadi uap air. Perhatikan tabel di samping. Menguap adalah perubahan cair ke gas. Contoh lainnya adalah pakaian basah yang dijemur. Perubahan wujud benda mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Peristiwa mengembun merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Peristiwa ini terjadi karena benda gas mengalami pendinginan sehingga melepas kalor. Contohnya, munculnya titik-titik air di atas daun pada pagi hari. Hal ini disebabkan uap air mengalami pendinginan ketika bersentuhan dengan permukaan daun. Perhatikan tabel di samping. Mengembun adalah perubahan gas ke cair. Contoh lainnya, bulir-bulir air pada gelas yang berisi air dingin. Perubahan wujud benda menyumblin. Menyumblin adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Peristiwa ini terjadi karena benda padat menerima kalor dari lingkungan sekitarnya. Salah satu contohnya yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam lemari. Jika didiamkan secara terus-menerus, ukuran kapur barus akan berkurang. Hal ini disebabkan karena kapur barus menerima kalor sehingga berubah menjadi gas yang berbau khas. Perhatikan tabel di samping. Menyumblin ada perubahan padat ke gas. Contohnya kapur barus. Perubahan wujud benda mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi benda padat. Mengkristal disebut juga dengan deposisi. Peristiwa mengkristal terjadi karena benda gas mengalami pendinginan sehingga melepas kalor. Salah satu contohnya yaitu peristiwa pembentukan salju. Atmosfer mengandung uap air yang sangat banyak. Ketika jatuh ke bumi pada suhu yang sangat dingin, uap air melepaskan kalor. Proses tersebut mengakibatkan perubahan wujud uap air menjadi salju. Perhatikan tabel di samping. Mengkristal adalah perubahan gas ke padat. Contohnya butir-butir salju. Agar Ananda lebih paham, coba perhatikan bagian berikut. Bagaimana? Apakah Ananda sudah paham? Kalau belum paham, kembali ke awal video. Kalau sudah paham, ayo kita kerjakan tugas. Demikian pelajaran kita hari ini. Silakan Ananda mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.